Bayangkan sebuah dunia tanpa Android, tanpa iOS. Tapi semua perangkat tetap terhubung, cepat, dan cerdas. Itu bukan mimpi, itu visi dari Open Harmony, sistem operasi open source yang sedang mengguncang industri global. Apakah ini awal dari revolusi digital buatan Cina? Atau justru ancaman bagi raksasa teknologi dunia? Tonton sampai habis, dan jangan lupa like, subscribe, dan komen pendapatmu. Apakah Open Harmony akan jadi penguasa baru sistem operasi dunia? Open Harmony adalah sistem operasi open source yang dikembangkan dari basis HarmonyOS, sistem milik Huawei. Tapi berbeda dari HarmonyOS yang dikendalikan langsung oleh Huawei, Open Harmony dikelola oleh Open Atom Foundation, semacam yayasan teknologi terbuka di Cina. Tujuannya sederhana, tapi ambisius, menciptakan satu sistem operasi yang bisa berjalan di berbagai perangkat, dari ponsel, tablet, TV, smartwatch, hingga mobil dan perangkat IoT, dengan pengalaman yang mulus dan terintegrasi. Open Harmony dibangun di atas arsitektur mikrokernel, yang artinya lebih ringan, modular, dan aman dibandingkan sistem konvensional seperti Android yang masih memakai monolithic kernel. Open Harmony juga dirancang agar bisa digunakan oleh siapa saja, dari perusahaan teknologi, pemerintah, institusi pendidikan, sampai pengembang independen. Dengan pendekatan open source, Cina berharap bisa melepaskan diri dari ketergantungan teknologi asing, khususnya dari Amerika. Tapi, di luar itu, Open Harmony juga menyimpan potensi untuk menjadi alternatif global bagi Android dan iOS. Apakah dunia siap menerima OS buatan Cina? Kita akan lihat. Sekilas, Open Harmony terlihat mirip seperti Android atau iOS. Tapi kalau kita bedah lebih dalam, perbedaannya cukup fundamental. Pertama, arsitektur kernelnya berbeda. Open Harmony menggunakan mikrokernel yang jauh lebih modular, ringan, dan aman. Sementara Android dan iOS masih mengandalkan monolithic kernel yang besar dan kompleks, mudah jadi ladang bug dan celah keamanan. Kedua, Open Harmony didesain dari awal sebagai sistem lintas perangkat. Artinya, satu basis kode bisa berjalan di HP, TV, smartwatch, bahkan perangkat IoT atau mobil pintar. Android dan iOS masih terpisah. Android untuk HP, Android TV untuk TV, Android Auto untuk mobil, semuanya punya basis berbeda. Ketiga, dari segi keterbukaan. Android memang open source, tapi dikontrol ketat oleh Google lewat GMS, Google Mobile Services. Open Harmony lebih netral, tanpa ketergantungan ekosistem satu perusahaan. Terakhir, Open Harmony menargetkan pasar lokal Cina dan negara berkembang yang ingin kedaulatan digital. Android dan iOS masih sangat barat-sentris. Jadi, ini bukan sekadar OS baru, ini filosofi baru tentang teknologi global. Open Harmony bukan sekadar proyek iseng di lab. Di baliknya, sudah ada puluhan perusahaan besar Cina yang mulai menerapkan sistem ini secara nyata. Yang paling aktif tentu saja Huawei. Lewat sub-brand HarmonyOS, mereka telah menyematkan Open Harmony ke dalam berbagai produk, mulai dari smartphone, tablet, smart TV, hingga perangkat wearable. Bahkan beberapa model mobil pintar buatan AITO dan Ceres juga sudah menggunakan sistem ini sebagai dasar infotainmentnya. Tapi Huawei bukan satu-satunya. Perusahaan teknologi besar lain seperti Oppo, Xiaomi, eFlyTek, ZTE, hingga China Mobile juga terlibat dalam pengembangan dan integrasi Open Harmony. Lalu ada Tencent dan Baidu,
dua raksasa digital Tiongkok yang diam-diam sedang mengembangkan ekosistem berbasis open harmony untuk smart home dan AIoT, Artificial Intelligence of Things. Di sektor industri, banyak perusahaan manufaktur juga sudah menjajalnya untuk sistem otomatisasi pabrik dan perangkat edge computing. Bahkan sektor pendidikan dan riset pun mulai bergerak. Banyak universitas teknologi di Cina kini menjadikan open harmony sebagai kurikulum wajib untuk jurusan software engineering. Dengan dukungan besar dari pemerintah, regulasi yang pro-lokal, dan semangat nasionalisme teknologi yang tinggi, ekosistem open harmony tumbuh dengan cepat meskipun masih didominasi oleh pasar domestik. Pertanyaannya, kapan ekspansi globalnya dimulai? Dan siapa yang siap bersaing? Open harmony bukan sekadar alternatif. Ia berpotensi menjadi ancaman serius bagi dominasi Android dan iOS, terutama di kawasan Asia dan negara berkembang. Bayangkan ini, jika pemerintah Cina memutuskan untuk melarang Android dan iOS secara nasional, maka ratusan juta pengguna akan otomatis berpindah ke open harmony. Itu bukan spekulasi, itu strategi digital sovereignty yang nyata. Selain itu, open harmony bisa jadi senjata ekspor teknologi Cina. Negara-negara yang ingin melepaskan diri dari ketergantungan pada Barat bisa saja beralih ke sistem ini, apalagi jika ditawarkan lebih murah, lebih fleksibel, dan bebas dari campur tangan Google atau Apple. Bagi Android, ancaman paling nyata adalah fragmentasi pasar. Jika open harmony mulai diadopsi oleh produsen seperti Oppo, Vivo, atau Xiaomi untuk pasar lokal, maka Google bisa kehilangan pangsa pasarnya secara drastis. Sementara bagi Apple, ancamannya lebih ideologis, brand eksklusif yang sulit menembus pasar terbuka dan ekosistem lintas perangkat seperti yang ditawarkan open harmony. Kesimpulannya, Android dan iOS tak akan tumbang besok pagi. Tapi open harmony adalah sinyal jelas, era dominasi tunggal sudah mulai retak. Meski tampak menjanjikan, perjalanan open harmony tidaklah tanpa hambatan besar. Pertama, minimnya adopsi global. Di luar Cina, hampir tidak ada brand besar yang menggunakan open harmony secara serius. Ekosistemnya masih sangat lokal dan belum mampu menarik minat developer internasional. Kedua, masalah dokumentasi dan bahasa. Sebagian besar sumber daya teknis open harmony masih berbahasa Mandarin. Hal ini membuat komunitas global kesulitan untuk ikut terlibat, apalagi membangun aplikasi atau sistem di atasnya. Ketiga, kurangnya aplikasi populer. Tanpa dukungan aplikasi besar seperti WhatsApp, Instagram, atau YouTube, pengguna akan enggan berpindah, meskipun sistem operasinya hebat sekalipun. Open harmony masih belum punya killer apps yang bisa mendorong migrasi massal. Keempat, politik dan persepsi global. Banyak negara barat masih ragu terhadap teknologi buatan Cina karena isu keamanan dan privasi. Ini membuat ekspansi globalnya terhambat meskipun secara teknis layak. Kesimpulannya, open harmony punya masa depan, tapi jalan menuju globalisasi masih panjang, penuh tantangan, dan membutuhkan kepercayaan internasional yang belum tentu mudah didapatkan. Open harmony bukan sekadar sistem operasi. Ini adalah simbol perubahan arah dunia teknologi. Akankah ia jadi pionir era baru, atau hanya jadi proyek ambisius yang tenggelam? Jangan lupa like, subscribe, dan tulis pendapatmu di kolom komentar. Menurut kamu, apakah open harmony punya masa depan di luar Cina? Kita tunggu jawabannya di masa depan.